Partai ini kan partai simsalabim, partai siluman. Ada tangan-tangan tidak kelihatan atau the invisible hands yang ikut menarik lonjakan suaranya. PSI diduga curi suara buat masuk ke parlemen. Jadi gini, PSI tiba-tiba dapat lonjakan suara versi real count sementara dari KPU. Jadi sebelumnya PSI cuma ngantongin 2,86% suara mulai 29 Februari sampai 1 Maret. Tiba-tiba suaranya ngeroket jadi 3,13% pas Kamis 2 Maret kemarin. Waduh, kok bisa ya cuma sebentar aja udah ngelonjak jauh gitu? Wajar, akhirnya banyak pihak yang ngomentarin mereka. Misalnya Anies Baswedan minta kenaikan gak wajar ini diusut. Jangan mentang-mentang ketumnya anak presiden jadi bisa seenaknya gitu dong. Wah, keras juga nih Mas Anies. Kubu 03 juga komentar mirip-mirip nih. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi bilang kalau ini modus PSI biar dapat kursi di Senayan. Mereka nyuri suara dengan mindahin suara yang gak sah. FYI, buat lolos ke parlemen tiap partai harus ngantongin minimal 4% perolehan suara nasional. Nah, sedangkan PSI ini menurut banyak lembaga survei cuma dapat sekitar 3% aja di quick count. Tapi PSI pantang mundur. Waketum PSI Grace Natali bilang kalau perubahan suara pas rekapitulasi itu wajar-wajar aja. Yang gak wajar itu kalau ada yang giring opini menyesatkan. Mantap sis, kalau yang gini-gini biasanya backingannya kuat nih. Gila, keren banget nih partai. Dalam waktu 2 jam suara PSI nambah 19.000 suara hanya dari 110 TPS saja. Luar biasa banget nih, 110 TPS. Kalau dibagi 19.000 itu rata-rata 172 suara per TPS. Ini partai idola banget nih, keren asli. Bayangin, jarang banget ada satu TPS itu suara partai atau suara caleg itu bisa tembus sampai 172 suara. Ini partai gak kaleng-kaleng nih, luar biasa nih. Emang partai idaman kita banget nih. Gokil lo PSI ya. Gimana caranya tuh? Tuh suara apa balon bisa gelembung begitu? Please, ayo dong berlaku jujur dan berlaku adil. Jangan ugal-ugalan penambahan suaranya. Jangan main curang dalam konstelasi politik. Ini kalau kayak gini nih jatuhnya, memang pemilu kali ini didesain sedemikian rupa hanya untuk menguntungkan kelompok atau kalangan elit di lingkaran kekuasaan dan keluarga. Apalagi ini partai ketua umumnya anaknya presiden aktif. Jadi ayolah, masa kayak gini mainnya. Hasil riset, hasil quick count menunjukkan bahwa memang partai ini nggak lolos. Kalau kemudian dipaksakan, masyarakat nih masih banyak kok yang kemudian peduli terhadap demokrasi dan cerdas memandang ini bahwa ini adalah salah satu desain untuk meloloskan partai ini. Wes, saya naik udelmu wes. Iya, mumpung ono. Yo. Aduh, sulap-sulapen wis korone iya. Mumpung tangan-tangan berkuasa jek ono di samping yo. Pilih ngono yo. Gusti Allah gak bakal sare. Iya, gak bakal turu. Sopo sing bener yo, sopo sing salah bakal ketemu. Halo kawan-kawanku semua, sebelum hari ini rame soal PSI ya, dugaan indikasi adanya penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia, saya sudah membahasnya beberapa minggu yang lalu pasca pemilu. Jadi 1 hari setelah pemilu saya sudah menyampaikan bahwa hati-hati terhadap indikasi-indikasi, dugaan-dugaan terhadap upaya-upaya penggelembungan suara PSI. Karena PSI kalau kita dasarkan pada hasil quick count itu hasilnya hanya di kisaran 2,9. Jadi menjadi aneh kalau kemudian hari ini PSI suaranya sudah di 3,17. Hati-hati, saya selalu sampaikan hati-hati. Ya bagaimanapun kan kita tahu tagline daripada partai PSI apa? Partainya Jokowi. PSI partainya Jokowi. Sudahlah. Jangan masa semuanya mau diambil sih, kemaruk banget ya. Jangan tamak lah, jangan rakus lah. Aduh, ini masyarakat sudah pintar semua nih. Kalau terus ini dibiarkan ya rame, percayalah. Kalau memang udah nggak masuk parlemen, jangan dipaksakan masuk parlemen. Sudahlah, PSI, udahlah. Rame nanti ini kalau dilanjutkan. Gak usah heran lah kalau suara PSI itu melonjak naik. Partai ini kan partai simsalabim, partai siluman.
ada tangan-tangan tidak kelihatan atau the invisible hands yang ikut menarik lonjakan suaranya. Namanya juga partainya si Kaesang, anak Jokowi. Mana mungkin gak dibantu, kan? Namanya sudah haus dan lapar akan kekuasaan. Ya pastilah, gak usah heran lah, gak usah bingung, gak usah uring-uringan ya mendengar kenaikan suara PSI. Oke? Lonjakan suara PSI tidak masuk akal. Karena pada tanggal 26 Februari 2024, perolehan suara PSI hanya ada di angka 2,68%. Tapi serang 5 hari, suaranya melonjak, mendapat 400.000 tambahan suara, menjadi 3,13%. Dan menurut para pengamat, hal ini tidak mungkin terjadi karena waktunya terlalu cepat. Cuma yang pengamat lupa, apa yang tidak bisa terjadi oleh anak presiden? Batas usia wapres bisa diubah. Ketum yang baru lulus kuliah biasanya cuma ngurusin sang pisang, bisa jadi ketum. Bisa. Bahkan kalau Jan Etes mau jadi wali kota Solo sekarang, bisa. Sumpah. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Hasil suara Partai Solidaritas Indonesia dalam tempo 3 hari signifikan bertambah. Jangan sampai orang-orang yang ada di pengurus penghitungan suara membuat masyarakat mencurigai. Ini kan masyarakat jadi curiga gitu loh. Cantik kayak bermainnya gitu, dari awal ada sedikit, jadi pas lagi terakhir daripada penghitungan suara tidak terlihat penambahan suara daripada PSI. Kok ini dalam tempo 3 hari langsung kan diinputnya per TPS. Harusnya kan setiap TPS kalau memang ada suara PSI yang masuk. Ini kok tiba-tiba dalam tempo 3 hari ini, 29 sampai 2 Maret, 29 Februari sampai 2 Maret, tiba-tiba signifikan melonjak penambahan suara. Artinya mengundang masyarakat menjadi curiga. Nah, ini yang terjadi sekarang di pemerintahan kita. Jadi masyarakat itu jadinya curiga kepada orang penghitungan semua KPU apapun itu yang dilakukan pemerintahan sekarang. Masyarakat ini jadi curiga gitu loh. Nah, jangan sampai terlalu kelihatan curiganya. Kan masyarakat ini nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Sudah ada yang pintar di masalah komputer, ngerti semua. Emang orang pemerintah aja yang tahu permainan. Masyarakat Indonesia ada yang lebih jago semua. Oke, kira-kira begitu ya netizennya. Jangan sampai mengundang masyarakat mencurigai. Oke? Ya, mudah-mudahan sih tidak hanya masuk 10 besar, mudah-mudahan sih bisa masuk 5 besar, syukur-syukur 3 besar, biar nggak nanggung, ya totalitas tanpa batas gitu kan. Mumpung personil dan armadanya masih lengkap, masih solid, masih dalam segel gitu. Jadi jangan tanggung kawan, totalitas tanpa batas, maka mainkanlah dengan baik. Sing penting masuk masih.